Ada banyak pertanyaan terkait masalah satelit, orbit bumi, dan ruang angkasa. Berbagai pertanyaan terkait pergerakan satelit dan mengapa masalah puing-puing luar angkasa bisa menjadi masalah besar jika dibiarkan suatu saat nanti. Di video ini kami mencoba menjawab pertanyaan apakah satelit ada dan bagaimana satelit bergerak di luar angkasa. Check this out. Tahukah kalian jika satelit itu bisa dilihat pada waktu-waktu tertentu? Waktu yang paling mudah bagi kita untuk melihat sendiri keberadaan satelit menggunakan teleskop adalah sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam. Pada titik ini, posisi matahari akan membuat satelit membalikkan sinar matahari dan memudahkan kita untuk mengidentifikasi posisi satelit itu. Untuk memahami gerak satelit, kita perlu memahami fakta terpenting yang membuat sesuatu layak disebut satelit. Geraknya dibatasi oleh garis orbit. Sebagai contoh, bulan selalu berada pada garis orbitnya karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Tanpa pengaruh gravitasi bumi terhadap bulan, bulan sendiri akan keluar jalur dengan orbitnya dan akan melayang menjauh dari bumi. Satelit bisa disebut satelit karena satelit dikendalikan oleh tarikan gravitasi bumi untuk memastikan posisi satelit bergerak di sepanjang garis orbit yang ditetapkan, berdasarkan ketinggian tempat satelit ditempatkan. Semua satelit, mulai dari satelit komunikasi terkecil, stasiun ruang angkasa ISS sampai objek terbesar bulan, semuanya didefinisikan sebagai satelit karena pergerakannya tergantung pada tarikan gravitasi bumi. Karena itu, meski tidak menyerupai satelit yang biasa kita lihat, ISS sebenarnya layak disebut satelit. Topik ini terlalu panjang untuk diuraikan satu persatu karena adanya berbagai jenis orbit bumi yang tersedia dan digunakan untuk berbagai keperluan. Secara umum, ada 3 kategori utama orbit bumi. Orbit bumi rendah atau LEO, orbit bumi sedang atau MEO, dan orbit bumi tinggi atau GEO. Satelit Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama, ISS, bekas stasiun ruang angkasa Rusia yaitu Mir, dan bahkan teleskop ruang angkasa Hubble, semuanya beroperasi di posisi orbit LEO atau orbit bumi rendah. Artinya, jarak ke laut kurang dari 2000 km dari permukaan laut. Satelit dalam posisi LEO bisa mengorbit bumi beberapa kali sehari. Misalnya, ISS mengorbit bumi 16 kali sehari. Sistem navigasi yang sering kita gunakan melalui Google Map menggunakan satelit komunikasi GPS yang ditempatkan pada jarak 20.350 km dari permukaan laut. Pada ketinggian itu, satelit GPS mampu mengorbit bumi setiap 12 jam atau 2 kali sehari, membantu kita untuk mendapatkan posisi lokasi dengan lebih mudah. Pada ketinggian ini, satelit GPS sudah berada di area MEO. Satelit yang berfungsi pada posisi terjauh dari bumi adalah satelit telekomunikasi. Pada jarak itu, sebuah satelit akan mengorbit bumi sesuai periode yang sama dengan rotasi bumi. Hal ini akan menyebabkan posisi satelit dengan bumi selalu konsisten, mengunci posisi satelit dengan area jangkauannya dan memungkinkan sinyal dikirim langsung ke negara-negara yang berada dalam area jangkauan satelit. Pergerakan paralel satelit dengan bumi yang sama disebut orbit geosinkron. Ketika satelit melampaui jarak ini, rotasi orbitnya akan menjadi tidak seimbang dengan rotasi bumi dan periode yang diperlukan satelit untuk mengorbit bumi dalam satu putaran penuh menjadi lebih lama. Semua satelit buatan manusia memiliki umur tertentu. Lalu, apa yang terjadi pada satelit setelah tugasnya berakhir? Untuk satelit yang terletak tidak jauh dari bumi dalam jangkauan LEO, sebagian besar akan jatuh secara terkendali, dibiarkan hancur ketika jatuh karena tekanan dan sisanya akan jatuh di Point Nemo. Untuk satelit komunikasi seperti yang berada jauh di luar sana setelah masa kerjanya berakhir, satelit ini akan dikontrol untuk terakhir kalinya sebelum dikirim ke ruang orbit 300 km lebih tinggi dari posisi semula yang disebut orbit supersinkron. Pada ketinggian 36.100 km di atas permukaan laut, satelit ini diperlambat dan dibiarkan melayang di orbit yang lebih lambat dari rotasi bumi. Disitulah semua satelit yang sudah tidak terpakai dikumpulkan bersama untuk melayang memutari bumi. Meski begitu, para peneliti belum bisa menjawab apa risiko dan efek jangka panjang dari tindakan ini di bumi suatu hari nanti.
Kuburan orbit ini dipilih karena secara teknis, satelit lebih mudah didorong lebih jauh pada ketinggian itu daripada menariknya kembali ke bumi. Ini adalah praktik umum semua negara untuk mengirim satelit lama ke tempat itu. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.